Faisal Assegaf mentweet, NU bukan produk Islam, stop nipu umat. Islam tidak butuh NU, Gus Dur dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian. Bagaimana menurut Anda? Sekali lagi saya tegaskan, Anda ngawur. Intinya, saya minta ketegasan Anda. Anda berani menantang saudara Faisal Assegaf untuk berdebat? Besok pagi juga mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, kita akan mengelaborasi kembali tentang tweet saudara Faisal Assegaf. Saya bacakan dulu komplitnya. NU bukan produk Islam, stop nipu umat. Tapi NU adalah ikhtiar politik sebagai wadah segelintir umat dari mayoritas Islam. Loyalitas pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur silakan saja, tapi mereka bukan orang suci yang dijamin paling benar dan masuk surga. Urusan surga adalah hak Allah, urusan NU ihwal duniawi. Ini cuitan yang pertama, Gus. Saya akan bincang-bincang mengelaborasi tentang cuitan saudara Faisal Assegaf dengan Gus Ali Rahman, salah satu penulis NU dan aktivis NU di Pagar Nusa. Kira-kira menurut Anda ini bagaimana, Gus? Ya satu kata yang paling tepat adalah ngawur. Untuk Bang Faisal Assegaf, sekali lagi saya tegaskan, Anda ngawur. Pada edisi live saya sudah katakan, ayo kalau kita mau berdebat tentang sejarah NU atau hal apapun terkait dengan NU, kalau Anda masih tetap bersuara seperti itu. Kenapa? Saya bukan hanya saya, sebenarnya banyak kawan-kawan yang menghubungi saya terkait dengan cuitan Faisal Assegaf. Ya. Kalau yang dibaca barusan ini, ya membicarakan sesuatu itu kan tentu ada data, fakta. Dia menyatakan seperti itu dan disampaikan di ruang publik, di Twitter. Dasarnya apa? Datanya mana? Ya, kan gitu. Terus apa? Bukan produk Islam. Apa yang dimaksud bukan produk Islam itu kan harus jelas. Nipu umat seperti apalagi mengatakan nipu umat. Dalam kata lain, ya stop nipu umat. Dalam kata lain, Faisal Assegaf telah menuduh NU atau kiai-kiai NU yang berada dalam organisasi NU sebagai penipu. Di mana letak penipuannya kan harus jelas. Di mana letak penipuan? Di mana letak penipuannya? Kan harus jelas. Kalau tidak jelas, ini kan tuduhan atau fitnah. Apabila disampaikan di ruang publik, biasanya kan ada konsekuensi hukumnya. Saya tidak tahu nanti siapa yang akan menyikapi ini. Apakah Bang Faisal ini masih dianggap sebagai manusia yang perlu disikapi secara hukum, atau dibiarkan saja sebagai Faisal Assegaf yang melempar sampah kemana-mana? Kita sedikit relay sejarah berdirinya NU, biar saudara Faisal Assegaf tercerahkan bagaimana sejarah dibentuknya NU dan untuk apa. Buat Bang Faisal, karena sudah bersikap seperti itu, mungkin percuma juga dijelaskan, tetapi mungkin saja masih ada orang yang percaya sama tweetan Bang Faisal. Ya perlu juga untuk mengetahui hal ihwal bagaimana NU berdiri. Kan Faisal Assegaf memulai tweetannya itu ketika dia mengatakan Kiai Haji Hasan Dipu sebagai pendiri NU dan seterusnya. Kemudian belakangan memanas lagi, dia membuat tweetan-tweetan yang ngawur gitu. Kalau tentang berdirinya NU, saya pikir semua orang sudah tahu lah. Artinya, dan di Pada Suka TV sendiri sudah berulang-ulang bagaimana NU didirikan atas setidaknya ada 3 motif ya. Motif Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya karena pada saat NU didirikan itu gelombang aliran pembaharu sangat menguat di dunia, bahkan di Indonesia. Tidak ketinggalan pula di Hijaz atau Mekah Madinah yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok Najat kan 1925. Dari 1925 sampai 1926 yang terjadi peperangan di Najat, di Hijaz oleh pasukan Najat yang kemudian kelak di kemudian hari menjadi negara Arab Saudi. Nah, ini kan salah satu menjadi motif karena Najat ini berfaham Wahabi. Apabila tanah suci Mekah Madinah dikuasai oleh kelompok yang berfaham keras
dan gampang mengkafirkan orang lain, sementara dua tanah suci adalah tanah suci milik umat Islam sedunia yang apabila mau haji tetap kedua tempat itu. Apabila penguasa yang baru di Hijaz atau Haramain itu dari satu kelompok yang keras ini gampang menyalahkan orang, bahkan ada bukti-bukti mereka melakukan kekerasan, tindak kekerasan kepada orang yang berbeda aliran, ini kan bahaya. Inilah sikap NU. Maka Bang Faisal awalnya disebut Komite Hijaz itu adalah karena kepanitiaan untuk menyikapi persoalan di Hijaz, Haramain, Makkah, Madinah, yang dari sini kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Yang otomatis juga berdirinya NU latar belakangnya bukan hanya persoalan aliran pembaharu yang merebak di Indonesia atau di Nusantara, yang pada saat itu juga meresahkan. Demikian menurut berbagai sumber. Hasil penelaahan saya kembali saya lihatkan buku ini ya. Dan beberapa buku saya bawa buku nih Bang. Ntar dibikin saya ngaco. Tetapi NU juga memikirkan persoalan umat Islam seluruh dunia. Jadi mengirimkan surat untuk penguasa Mekah yang baru. Mengirimkan utusan dengan membawa surat yang disebut pertamanya itu kan Komite Hijaz, kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Gerakan itu merupakan gerakan kebangkitan para ulama dalam menyikapi persoalan dunia. Itu yang pertama menjadi motivasi. Kedua adalah persoalan negeri sendiri yang sedang dijajah oleh Belanda. Ini banyak Bang, kalau Anda mau baca buku, banyak bagaimana sikap Yai Hasyim Asy'ari ketika ditanya oleh kiai-kiai yang lain, apakah perkumpulan ini hendak memerdekakan bangsa ini? Jawabnya iya. Satu diantaranya dicatat oleh Kiai Syaifuddin Zuhri. Dan bagaimana dialog selain Mbah Hasyim juga di situ dijelaskan bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selain persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini adalah Asy'ariyah Bang, jangan diartikan sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu versi Anda ya. Dalam hal ini adalah Asy'ariyah. Kemudian selain persoalan Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini juga persoalan bangsa. Bangsa kita sedang dijajah. Bagaimana para kiai? Dari dulu kita dijajah nggak selesai-selesai, kasarnya kan seperti itu. Di sini juga ada catatan dialog Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Abdul Halim Lui Munding. Ada catatan-catatan itu Bang, dan itu ada saksinya. Dan catatan-catatan itu tentu berdasarkan penelitian yang disahkan secara akademik. Itu motif kedua. Motif ketiga ya tentu kemakmuran sosial masyarakat sebagai sebuah organisasi. Setidaknya tiga motif tadi itu ya. Kalau dikatakan NU tadi tidak di Islam, NU itu bukan produk Islam, bukan produk umat. Nah iya, pertama bukan produk Islam. Yang Anda maksud bukan produk Islam itu apa? Islam itu nama sebuah agama, dinul Islam, nama agama. Maksud Anda, Abang Faisal yang sedang kacau, yang produk Islam itu apa maksudnya? Apakah sebuah nama pada sebuah agama itu bisa memproduk? Apa yang Anda maksud itu adalah Islam adalah kaum muslimin atau ulamanya atau apa? Ini kan tidak jelas, blur, ambigu Bang. Kedua, menipu umat. Lagi-lagi di mana menipunya? Harus jelaskan, tunjukkan kepada Nahdien di mana NU menipu umat. Ini fitnah kok. Oh, sudah fitnah. Lah iya, kan jelas apa yang mayuridu bil fitnah. Fitnah itu adalah menyebut sesuatu kepada sesuatu yang tidak ada faktanya. Selama Bang Faisal tidak menunjukkan di mana NU menipu umat, berarti selama itu Bang Faisal memfitnah. Statement Anda luar biasa ya. Tapi NU adalah ikhtiar politik sebagai wadah segelintir umat dari mayoritas Islam. Ini segelintir umat. Sedangkan kemarin fakta yang dirilis Sekjen PBNU ya, mengatakan bahwa menurut riset yang terbaru ada sekitar 102 juta umat. Penduduk kita 274 juta. Itu masih disebut segelintir. Ya, apabila kebencian dan kekacauan sudah menumpuk di pikiran seseorang, maka data apapun yang dilemparkan kepada orang tersebut tidak akan diterima.
Bahkan nanti akan dianggap dongeng sama Bang Faisal itu. Nah, iya. Statistik datanya di mana? Iya. Validitasnya dari mana? Kan bisa begitu. Namanya orang sedang tidak suka barangkali. Oke, terus yang selanjutnya bahwa urusan surga adalah hak Allah, itu benar. Tetapi ya anak kecil juga tahu urusan NU ihwal duniawi. Melihat suatu organisasi, apakah itu diproduk oleh NU? Ya, kalau organisasi, Bang Faisal juga harus memilah. Barangkali Bang Faisal tidak senang sama salah satu pengurus NU. Anggaplah Yai Said. Atau Pak Sekjen sekalian, Pak sekalian yang kemarin diledekin di apa di Twitternya juga waktu wawancara dengan pada Subat TV ya. Andai pun seperti itu, ya jangan dianggap bahwa itu adalah suara NU, kan itu sifatnya pribadi. Sama juga, mengapunten sekali, umpamanya saya, Anda bermarga asgaf umpamanya. Ketika saya bilang begini kan tidak semua asgaf saya ambil. Yang saya sikapi hanya Anda. Begitu juga di dalam berorganisasi. Ketika ya apa sih suara NU? Artinya suara organisasi yang diputuskan bersama. Kan begitu, kalau dari PBNU itu tanda tangannya harus 4 kan? Iya. Jadi jangan hanya melihat persoalan satu orang yang mungkin tidak disuka atau mungkin melakukan kesalahan lalu dianggap itu NU. Nah begitu juga dalam konteks besar. Ketika ada koruptor, kebetulan Islam, apakah Islam koruptor? Kan tidak seperti itu. Personnya, kalau toh memang ada mungkin Kiai NU atau pengurus NU yang bersikap seperti yang Bang Faisal sebutkan. Kasarnya dibedakanlah mana itu suara organisasi, mana itu cita-cita organisasi, dan mana itu pekerjaan sendiri. Oke, ini yang tidak kalah menyengatnya. Saudara Faisal Assegaf, satu hari yang lalu, saya ingatkan kalian dedengkot NU dan loyalisnya. Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan. Setuju ya? Itu setuju melepaskan perbudakan. Tetapi konteksnya dia menulis fanatisme dan asabiah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan. Islam tidak butuh NU, Gus Dur, dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian. Ini menurut Anda bagaimana ini? Ya kacau. Sekarang mau disikapi seperti apa sih? Ya dari kalimatnya saja sudah tidak bisa dinilai sebagai sebuah perkataan orang yang berpendidikan. Lalu mau dinilai dari mana? Ya kalau kita lihat bedah Gus Dur, Nahdien itu menghormati pemikiran Gus Dur. Nah pemikiran Gus Dur itu banyak diikuti. Itu bentuk sebuah perbudakan pemikiran ya, itu atau seperti apa? Ya itu tadi, kalau berpikir jernih, melihat orang mengagumi siapa, melihat orang mengikuti siapa, itu kan ada sisi-sisi yang mesti dilihat. Tidak lantas dikatakan sebagai apa tadi, perbudakan. Iya, perbudakan akal yang menyesatkan. Nah iya, ini ya apalagi ada kata menyesatkan. Di mana lagi-lagi kalau kita bicara fakta, faktanya mana? Datanya di mana? Siapa menyesatkan itu saudara Faisal atau Gus Dur sama Hasyim Asy'ari? Ya jelas Faisal lah. Ya kan. Nah iya, karena apa? Saya orang NU dari kecil, orang NU, dan tentu saya mengagumi semua ulama, apalagi ya Kiai NU, karena memang sanad guru-guru saya ke Kiai NU. Lalu apabila dua tokoh ini dikatakan tadi apa? Fanatisme dan asabiah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah nyata perbudakan akal. Yang disebut fanatisme itu seperti apa? Saya dalam pengertian penghormatan terhadap beliau bukan sebuah fanatik buta. Iya. Fanatisme terhadap siapapun seperti saya katakan waktu live, biasa, sama artis aja biasa, sama non muslim biasa, dalam hal-hal tertentu dia fanatik kan? Iya. Apakah itu perbudakan? Kan tidak, apalagi terhadap seorang tokoh atau tokoh-tokoh tertentu yang memang pemikirannya bisa kita jadikan pijakan dan realitas dari pekerjaannya bisa dirasakan oleh umat. Yang kita tahu kan dua sosok ini beliau yang banyak sih, karena Faisal Assegaf menyebut Gus Dur dan mbah beliau, Mbah Hasyim Asy'ari. Jelaskan apa yang diupayakan oleh Gus Dur dengan sikap-sikap beliau untuk
Indonesia dan dunia. Begitu juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, mulai dari pendirian NU sampai pendirian negeri ini. Ya, kaitannya juga dengan resolusi jihad umpamanya. Di situ peran-peran Mbah Hasyim luar biasa kan. Ya, artinya kalau lihat pemikiran Gus Dur itu kan pluralis. Itu dalam satu sisi. Kemudian Gus Dur pun berhasil bagaimana menciptakan sebuah demokratisasi ketika jadi presiden. Begitu juga peran-peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagaimana menginspirasi umat agar bersatu melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan slogannya Hubul Waton Minal Iman. Nah, ini masih dianggap fanatisme buta yang menyesatkan. Kemudian tadi ada kualat kalian itu ya, stop. Saya pikir lebih baik abang aja lah yang stop daripada nanti kaum Nahdien terpancing emosi. Kalau tadi malam live saya masih agak ketawa, hari ini saya agak susah ketawa, Bang. Apalagi di statement yang ini, Islam tidak butuh NU, Gus Dur, dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Apalagi butuh kalian. Apalagi butuh Abang Faisal, enggak kan? Enggak perlu ditanggapin dah itu. Kacau. Oke, saya pikir berhenti di situ, Gus. Ternyata sejarah Hasyim Asy'ari mirip dengan Koping Ho bila tidak diverifikasi secara objektif. Pelan-pelan terlihat modus politik bertopeng agama, mirip kisah monarki Umayyah hingga Abu Nawas. Syahwat asabiyah mereka beda tipis, licin bagi belut dalam aneka klaim suka lu Aceh. Nah, ini. Ya, saya mau menanggapi juga percuma. Menurut saya itu adalah kekacauan dan fitnah terhadap Mbah Hasyim Asy'ari. Fitnah lah. Ya fitnah. Faktanya mana? Kalau sebelum Bang Faisal menyerahkan fakta, data yang otentik dan sah, berarti itu kan fitnah. Oke, ya. Anda menyebutnya fitnah. Fitnah lah, karena tidak ada konsekuensi. Wah, ada dong. Oke, dunia dan akhirat. Lah iya. Nah, faktanya kan begini. Sebagai seorang akademisi, ya, karena sampai ini sedang kuliah lagi, maka saya dikit-dikit bicara akademisi. Ketika menyampaikan sesuatu, itu kan ada datanya. Contoh umpamanya Bang Faisal, katakanlah benar apa yang dikatakan dia, seperti yang tertera dalam ini, minimal seperti pengakuan ini. Ini kan subjektivitas, yang kami sebagai orang NU tidak merasakan hal itu. Maka menurut kami, saya secara pribadi khususnya, yaitu fitnah. Ya, oke. Kalau di dalam literasi digital itu masuk hate speech, ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Terus kemudian juga kalau bicara tidak sesuai fakta adalah hoax. Nah, hoax itu masuk dalam undang-undang ITE. Nah, itu masuknya ke sana ya, Bang Faisal. Nah, saya pengen satu lagi tweet dia 6 jam yang lalu. Resolusi jihad yang diklaim Hasyim Asy'ari dan NU overdosis, lebih pada ekspresi politik identitas dan berpotensi mengaburkan fakta sejarah. Perlawanan atas penjajah di Surabaya, NU tidak hadir sebagai pelopor tunggal. Jangan nafikan partisipasi dari keragaman kekuatan rakyat pada saat itu. Nah, kita kupas bagaimana peran NU di dalam resolusi jihad ini. Memang sejarah resolusi jihad itu pernah mengalami peminggiran ya, dan itu sisi lain yang pernah kita bahas. Sekarang apa yang Bang Faisal katakan tadi bahwa overdosis, dan mirip Koping Ho, ya lagi-lagi faktanya mana, sejarah mana yang abang baca ya. Kebetulan sejarah Hasyim Asy'ari. Iya, ya, saya kebetulan juga bawa buku resolusi jihad nih Bang. Ini hasil penelitian loh Bang ya. Dan saya juga turun ke lapangan wawancara dengan bekas, waktu itu masih ada yang hidup ya, di daerah Malang. Beliau-beliau terlibat dalam sabilillah itu, mungkin sekarang sudah wafat. Kalau terkait data Koping Ho dan segala macam yang dia katakan, naskah resolusi jihad itu ditulis dalam buku ini dan buku-buku yang lain, termasuk buku resolusi jihadnya Kiai Haji Agus Nyuto, semua berdasarkan data. Naskah teks itu ya bisa dibacakan. Ya panjang Pak, Bang Faisal juga nggak bakal dengerin. Setidaknya teks itu, data akuratnya, benarkah pernah NU membuat itu, kan begitu? Betul. Itu ada datanya, dimuat dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi nomor 25 tahun ke-1 Jumat Legi 26 Oktober 1945. Oke. Ada data Bang,
tidak hanya sekedar merangkai-rangkai. Ini ada data yang dimuat oleh media pada saat itu. Begitu juga fatwa jihad yang disampaikan oleh Mbah Hasim, yang menurut beliau adalah fardhu ain, berperang melawan penjajah dalam kurung pada saat itu Belanda dan Nika. Itu juga ditandatangani oleh Mbah Hasim pada 17 September, yang kemudian itu juga dimuat di Kedaulatan Rakyat. Ada datanya. Coba abang cari baru ngomong, Bang. Iya. Kalau dikatakan tadi NU tidak hadir sebagai pelopor tunggal, itu sebenarnya sebuah pengakuan. Oke, Bang, terima kasih. Kalau tidak pelopor tunggal berarti pelopor kesekian. Artinya itu kan ada pengakuan dari Bang Faisal. Iya, iya. NU tidak hadir sebagai pelopor tunggal. Iya, itu kan ambigu dengan kalimat sebelumnya. Kalau tidak datang dengan pelopor tunggal berarti NU datang sebagai pelopor nomor sekian gitu. Ini buku, Bang, ya. Revolt in Paradise, tulisannya Ketut Tantri, ini juga menceritakan bagaimana peperangan di Surabaya tersebut. Korelasinya apa dengan resolusi jihad? Tentu ada korelasinya. Ini mungkin abang pernah baca atau mungkin belum, bisa dibaca deh, Bang. Ya, daripada abang ngaco dan ngawur terus memfitnah kami di NU mengarang-ngarang cerita, kurang lebih kan seperti itu. Begitu, kan ngarang-ngarang cerita. Dongeng kalau seperti Kopingho. Iya. Jadi nggak ada punya palas kita. Terutama sejarah Hasyim Asy'ari mirip dongeng Kopingho bila tidak diverifikasi secara objektif. Nah. Benar, NU tidak datang sendiri, tetapi resolusi jihad yang diawali dengan fatwa jihad itu menjadi pemantik semangat terutama bagi umat Islam. Kenapa? Di situ ada pernyataan bahwa secara hukum Islam, membela atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu fardhu ain bagi laki-laki dan perempuan yang sehat dalam radius sekian kilometer dari datangnya musuh. Jika lebih dari itu, maka hukumnya fardu kifayah. Kurang lebih ada kalimat seperti itu. Kemudian di terakhir resolusi jihad itu, kiai-kiai NU yang terlibat dalam rapat resolusi jihad 21 sampai 22 Oktober itu menyarankan dan memberikan semangat kepada pemerintah agar melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pihak musuh, yakni Nika atau Belanda atau siapapun pada saat itu, dan memberikan semacam rekomendasi agar kita juga bisa melawan. Secara Islam, Mbah Hasyim sudah menjelaskan bahwa fardhu ain, tetapi di sini kita harus menyikapi. Ini hebatnya. Bukan hanya karena hukum Islam memperbolehkan hasil ijtihad para ulama pada saat itu, hasil basul masail para ulama 2 hari, kemudian menghasilkan sebuah resolusi jihad yang fardhu ain bagi orang yang sehat untuk berperang melawan penjajah, tetapi juga di klausul paling akhir itu masih memohon kepada pemerintah dengan amat sangat untuk memberikan panduan atau begini, untuk pertama melakukan tindakan yang sama, kedua juga memberikan saran. Artinya apa? Secara Islam iya, tapi pemerintah juga masih difikirkan. Ini hebat. Lalu kok dikatakan kayak Kopingho itu sokondi? Dalam buku-buku terkait dengan resolusi jihad, satunya lagi saya nggak bawa, itu juga tidak menafikan semua elemen masyarakat. Ada contoh umpamanya Bung Tomo ya, dengan barisan pemberontakan rakyat Indonesia melalui radionya, yang salah penyiar perempuannya itu penulis buku ini, Bang, saya kasih tahu ya, Bang ya. Kemudian juga ada barisan-barisan yang lain. Bahkan di buku ini juga dijelaskan ada keterlibatan Kiai Muhammadiyah. Bahkan kaum Tionghoa juga terlibat. Itu tertera dalam bukunya Ki Agus. Tidak ada menafikan siapapun dalam buku-buku yang berkisah tentang resolusi jihad. Tidak ada. Kalau titik poinnya dalam buku-buku resolusi jihad itu adalah menerangkan tentang apa itu resolusi jihad, dan itu kan hal wajar. Iya kan hal wajar. Memang berperan di situ, berperan besar terhadap itu ya, terhadap pergerakan resolusi jihad dan 10 November. Ya saya pikir seperti itu ya, tidak lebih. Intinya saya minta ketegasan Anda. Anda berani menantang Saudara Faisal Assegaf untuk berdebat? Besok pagi juga mau saya. Terima kasih pemirsa Pada Suara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.